Sekali lagi ya, semuanya kita percaya bahwa malam ini kita diberkati semuanya. Saya percaya saudara di rumah-rumah juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, malam ini saya ingin singkat saja membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, Pak Marco udah menyiapkan firman Tuhan ini 1 Timotius 4 ya, ayat yang ke-7 dan ke-8. Puji Tuhan. Oke, kita membaca bersama-sama. Dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di rumah, Tuhan begitu menekankan tentang ibadah. Malam ini saya ingin kita mengingat kembali. Kita ingin melihat kembali bagaimana ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah begitu baik buat kita. Dikatakan ibadah itu sesuatu yang Tuhan suruh lakukan untuk kita kerjakan sebagai orang percaya. Ya. Dikatakan ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini. Artinya gini, saudara. Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Jadi ini bukan karena kemauan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Ya, iman. Nah, kita dipilih, setelah dipilih oleh Tuhan, kita sering berpikir bahwa keselamatan cukup buat saya. No, tidak cukup, saudara. Keselamatan saja belum cukup. Karena Tuhan tidak mau bekerja hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi Dia kepingin meneruskan keselamatan yang sudah kita terima itu. Ya, menjadi sempurna. Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita yang sudah selamat, sudah terima Yesus, nggak boleh, udah yang penting udah cukup selamat. No, tapi harus dikerjakan, harus dilakukan dengan ibadah. Ya. Karena Kristus kepingin merubah hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Ya, tadi kita udah saksikan bagaimana Pak Ferdinand ya berdoa dan dia berkata, Engkau itu Bapak saya. Dia berdoa, dia mengadu apa yang menjadi kekhawatiran hatinya. Ya, itu salah satu hidup yang berkemenangan. Dikatakan tadi, kenapa berkemenangan? Karena dia selama ini tidak melakukan hal-hal yang neka-neko, belat-belit, belok sana belok enggak, lurus. Kenapa bisa begitu? Itu karena Tuhan yang memimpin. Ya, itulah pengerjaan keselamatan, itulah karena kita ibadah. Nah, jadi Tuhan ingin merubah hidup kita menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Oleh karena itu kita perlu mengerjakannya melalui ibadah. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka akan memberikan keuntungan besar. Ya. Nah, dikatakan juga untuk hidup yang akan datang. Artinya apa? Bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup kita nanti di sorga. Untuk kehidupan kekal kita. Sometimes kita terlalu care ketika kita memilih sesuatu. Ketika anak kita mau masuk sekolah, kita begitu care. Sekolah mana yang bagus. Saya percaya saudara tidak akan masuk sembarangan sekolah. Tapi saudara lihat sekolah yang bagus. Ya, saudara melihat gimana pergaulan anak-anak di sekolah itu. Karena saudara sayang sama anak saudara. Ya. Tapi apakah kita juga care dengan kehidupan kita yang akan datang? Kehidupan kekal yang mana kita akan tempuh nanti
Entah melalui kematian, setelah kematian, ataupun mungkin kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi ibadah itu janji untuk hidup yang akan datang juga. Bukan hanya hidup yang sekarang. Nah, kenapa dikatakan Paulus, latihlah dirimu beribadah. Yang pertama, ibadah itu apa yang dimaksud di sini? Ibadah itu menurut bahasa aslinya adalah artinya kesalehan. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kayak gini, kita kumpul, kita kemudian angkat tangan, nyanyi. Yes, itu bagian dari ibadah. Tapi ibadah juga menyangkut tentang kesalehan, kekudusan kita, pemisahan hidup kita kepada Kristus. Berapa persen kita pisahkan hidup kita kepada Kristus? 50% berarti kita 50% kudus. Kita tidak pisahkan pada Kristus. Ya. Ibadah juga berarti ketaatan kepada Injil atau perintahnya Tuhan. Itu ibadah. Dan itu tidak bisa kalau tidak dilatih. Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Berarti ini sangat penting. Karena Tuhan kepingin kita melatih diri kita untuk bisa beribadah. Nah, kita mau lihat kenapa ibadah ini penting. Ibadah ini Tuhan yang suruh. Bukan atas kemauan kita. Tapi Tuhan yang menetapkan. Melalui Keluaran 3 ayat 12, saya mau memberikan kisah sedikit tentang bagaimana bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan, ya, sehingga Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, ya, dari sebuah perbudakan, keadaan yang gak enak. Dikatakan gini, lalu firman Tuhan atau firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya, Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, tanda bahwa Dia menyertai kita, bahwa aku yang mengutus engkau, mengutus Musa maksudnya, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ya. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, ngapain? Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ketika Tuhan tarik bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari dunia, Tuhan kepingin beribadah kepada Allah. Beribadah kepadanya. Keluaran 8 ayat 1. Sama juga. Ya. Ini juga perintah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun. Ngomong sama Firaun. Dan katakan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Nah ini perhatikan baik-baik. Tuhan yang ngomong. Ya. Biarkanlah umatku pergi. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Saat umat Tuhan ingin beribadah kepada Tuhan, saat Tuhan panggil kita beribadah kepadanya, maka dikatakan Tuhan mengeluarkan segala kekuasaannya untuk Mesir, sehingga bangsa itu ditarik keluar, sehingga bangsa itu bisa keluar. Kalau enggak akan ada yang bisa ngelawan bangsa Mesir. Bangsa Mesir adalah bangsa yang terkuat di dunia, bangsa yang sangat hebat, ya, sangat maju kebudayaannya. Enggak ada bangsa lain yang bisa lawan dia. Bahkan seluruh dunia minta makanan dari dia waktu terjadi kelaparan. Tapi karena Tuhan kepingin panggil umatnya beribadah, maka dia kasih kuasanya, dia percayakan kuasanya. Ini hal yang luar biasa. Jadi ketika kita dipanggil beribadah, kita harus sungguh-sungguh melatih ibadah kita. Kalau kita beribadah seperti ini, ya, Tuhan itu menaruh pesan firman. Buat saya kadang-kadang sebuah pergumulan. Tuhan nyampein apa di jemaat Tuhan sehingga mereka dikuatkan. Saya sering katakan berkali-kali, saya ada satu teguran, pertanyaan yang mengganggu hati saya. Pertanyaan begini, kamu invest apa untuk jemaatku? Ya. Dan di situ saya menyadari, ya Tuhan, saya akan investkan supaya mereka bisa beribadah. Artinya mereka hidup dalam kesalehan, mereka taat kepada Injil, mereka jadi saksinya Tuhan. Itu yang saya perlu investkan kepada saudara.
Nah, saya sedikit pengumuman. Nanti di dalam bulan depan, ya, saya ingin membuat sebuah ibadah, ya, yang namanya mesbah keluarga. Saya akan ajak saudara semua sekeluarga, ya. Jadi nanti akan diadakan angket kira-kira harinya apa, ya. Itu di satu hari dalam seminggu sekali, hanya 30 menit. Namanya mesbah keluarga. Jadi saya bersama istri, puji Tuhan saya juga berdoa supaya bisa sama anak saya, sama mantu saya, ya kita sama-sama naikkan pujian. Mungkin ada pembacaan firman 5 menit, pokoknya 30 menit selesai. Saya rencananya jam 6 sampai jam 6.30 pagi. Ya, kita bisa sama-sama mesbah keluarga sama-sama. Ya. Dan hal yang kedua adalah gembala kita Pak Weliar berkata gini, Pak Yupo, kan Pak Yupo sudah ada ibadah setiap hari Rabu yang namanya FPP. Saya bilang enggak setiap hari Rabu Pak, tapi setiap Rabu 2 minggu sekali. Pak, saya mendapatkan satu tuntunan. Dia bilang, kita kepingin CK4 ini mengadakan ibadah setiap hari melalui Zoom tentunya. Tapi bukan berarti terus-terusan, enggak. Artinya bukannya hanya Mangga 2 saja, tapi kita ada di hari Rabu FPP namanya. Mungkin dia akan minta, Pak Wera akan minta, tolong nanti di bulan depan kalau bisa buatnya seminggu sekali FPP ini. Tiap minggu. Nanti kemudian hari Senin mungkin dari cabang, misalnya Pademangan, hari Selasa udah ada Milenium yang mengadakan rumah doa, hari Rabu kita, hari Kamis mungkin Pademangan atau misalnya Kali Besar, kemudian Hayamuruk, PI. Jadi selama seminggu, jika jemaat ingin beribadah, jika jemaat ingin bersama-sama, udah kenal semua kan di CK4 ya, maka kita akan sama-sama ibadah. Tiap hari ada ibadah. Ya. Nah ini sesuatu yang sangat klop gitu ya, ketika saya sampaikan ini, ternyata memang ibadah itu perlu dilatih. Tuhan melatih umatnya keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Dia. Artinya begini, Tuhan kepingin umat Tuhan itu ngikutin apa yang agendanya Tuhan. Bukan agenda kita. Sebagai contoh, ketika mereka keluar dari Mesir, nggak bisa santai. Dikatakan kamu harus makan dengan pinggang berikat. Kamu harus makan sambil berdiri. Kok makan sambil berdiri, kenapa nggak duduk? Kemudian kamu harus makan sayur pahit. Sesuatu yang nggak enak memang. Terus kemudian dikatakan ketika mereka keluar, mereka harus ngikutin tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu jalan atau stop, itu nggak ada jadwalnya. Bangsa Israel ini kadang-kadang uring-uringan, bersungut-sungut. Artinya gini, aduh baru nyampe tadi pagi, masa malam udah jalan, kami belum ngapa-ngapain, baru pasang tenda. Udah jalan lagi, bongkar lagi. Waduh, saudara, kalau ada yang pas lagi tiang awan mau jalan atau tiang api mau jalan, kita kebelet gimana tuh? Nggak mau sih ikut jalan. Ikutin jadwalnya Tuhan. Ya, Tuhan bawa mereka beribadah. Untuk mengenal Dia, untuk mengenal jadwalnya. Memang nggak enak beribadah itu. Makanya Paulus bilang, latih. Harus dilatih. Nggak enak. Coba tanya seorang olahragawan, seorang atlet, apalagi seorang atlet juara dunia. Saya mungkin nggak banyak melihat atlet-atlet yang mungkin sepak bola, tapi saya banyak lihat atlet-atlet motorsport gitu ya. Mereka pembalap latihannya berat banget gitu loh. Dari Senin sampai Kamis mereka ada di gym. Mereka melihat melatih diri mereka, melatih otot mereka, melatih konsentrasi. Hari Jumat mereka sudah di sirkuit, udah mesti ngetes, udah mesti segala macam. Sampai hari Minggu, Senin begitu lagi. Berat latihannya. Makanan mereka diatur, timbangan badan mereka nggak boleh naik sekilo juga. Gitu. Tapi mereka mesti tetap sehat. Jadi mesti dilatih, nggak enak memang. Tapi Tuhan minta itu. Tuhan minta kita latihan beribadah. Hari-hari ini saya merasa bahwa sangat mudah bagi kita hari-hari ini bisa tidak beribadah, apalagi dengan online.
Kenapa saya mau ada dengan Zoom? Supaya saya tetap bisa lihat saudara. Oh, saudara hadir, puji Tuhan. Kalau kita lihat, saya kemarin discuss dengan para elders. Ya, kita punya jemaat ada kurang lebih 150 sampai 200. Yang ikut hari ini saya cuma bisa melihat ini ada 32 orang, termasuk saya dan termasuk 3 orang dari sini. Mungkin sekitar 20 lebih. Ada 100 lebih yang nggak ibadah. Saya nggak tahu juga hari Minggu mereka ibadah nggak. Apakah hari Minggu beribadah itu mereka sungguh-sungguh bisa beribadah, duduk bersama-sama, bersama istri, anak-anak mungkin, ikutin ibadah online, memuji Tuhan, dengar firman, atau waktu puji-pujian mereka makan, mereka sambil tidur, mereka sambil masak, bisa kan? Nggak ada yang bisa ngecek loh. Ya. Tapi ingat, salah satu keuntungan yang besar tadi, yang kita udah dengar kesaksian daripada Pak Ferdinand, itu karena dia sungguh-sungguh beribadah. Dia sungguh-sungguh hidup yang saleh. Dia sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Saya waktu dia cerita pertama sebelum hari ini gitu, saya ikut berdoa tapi saya bilang, Tuhan, saya terus terang gini, saya kepingin lihat Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja. Dan ternyata luar biasa. Dalam waktu 3 hari, orang yang nggak pernah kita kenal, itu sebenarnya mungkin Pak Ferdinand tidak menggambarkan kekhawatiran, karena barang yang kita udah masuk kita udah siapin loh, karena untuk masukin itu kita anggap tuh teman-teman yang lain yang kontak kita bisa menang, kita udah siapin barangnya, tiba-tiba orang itu mau ambil barang di tempat lain, bayangin, itu barang nggak gampang dijual punya, susah, karena khusus di speknya, gitu, nggak gampang semua orang pakai, ya, jadi waduh itu bisa jadi investasi yang slow moving product namanya. Tapi lihat, Tuhan bekerja hanya dalam 2-3 hari. Dia bukakan jalan. Orang yang tidak kenal sampai sekarang jadi dekat. Saya tahu, itulah salah satu yang dikatakan keuntungan besar. Ibadah yang dirasa cukup akan membawa keuntungan besar. Oleh karena itu saudara, saya ajak saudara, mari hari-hari ini kita beribadah. Beribadah artinya saudara itu menyembah dia dalam puji-pujian seperti tadi, ya, karena dia yang layak menerima segala pujian. Dia Allah yang memelihara dunia ini. Saudara jangan berpikir Tuhan tuh setelah menciptakan dunia ini dia lepas tangan, enggak, jalan sendirinya. Oh tidak, Tuhan memelihara sehingga matahari tidak tabrakan sama bulan sama planet lain. Tuhan memelihara, seperti saya pernah kasih waktu kita bicara tentang jangan khawatir, memelihara burung-burung, memelihara bunga bakung di taman. Itu dipelihara tiap hari lu berubah. Tiap hari burung dapat makan. Mau baik musim dingin, musim panas, musim salju. Ya. Itu Tuhan yang layak kita sembah. Ya. Jadi hari-hari ini kita kalau bernyanyi, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita memuji untuk Tuhan. Orang-orang modern hari ini mengerikan, saudara. Mereka merasa nggak perlu Tuhan. Kalau mereka dapat berkat tiap hari, bisa bekerja tiap hari, dapat keuangan tiap hari, dapat bisnis tiap hari, dapat keuntungan tiap hari, dapat gaji tiap bulan. Mereka merasa itu sesuatu yang normal. Mereka bilang begitu, oh normal lah. Orang saya kerja ya saya dapat gaji. Saya berusaha, saya putar otak, ya saya dapat untung, ya normal lah. Apa urusan dengan Tuhan? Loh ini banyak yang begini. Tapi ketika satu kali terjadi seperti pandemi ini, penghasilannya hilang, gajinya stop, baru dia komplain, kenapa saya jadi diberhenti, kenapa saya di PHK Tuhan? Tadi pada waktu dia memiliki gaji, memiliki berkat, dia nggak ingat, nggak perlu Tuhan. Saya lebih perlu uang harus ada tiap hari daripada Tuhan tiap hari ada. Tuhan ada apa nggak ada nggak apa-apa, tapi uang mesti ada. Banyak yang berpikir seperti itu, saudara. Ya. Tapi saya percaya kita semua nggak ada yang berpikir seperti itu. Kita semua berpikir kami mau kembalikan.
Ya, seperti tadi Pak Ferry bilang, keputusan mutlak ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa ganggu gugat apa yang Tuhan putuskan. Dan saya sangat setuju itu. Dia berdaulat atas keputusannya. Oleh karena itu, kalau kita diminta beribadah, Tuhan panggil kita beribadah karena Tuhan sudah selamatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh beribadah. Saya berdoa supaya di ke depan, ya, di dalam 2 minggu ke depan lagi, di akhir bulan Oktober ini yang ikut FPP lebih banyak. Saudara yang mungkin punya teman, ayo ikut FPP yuk, ayo sama-sama. Kita ibadah, kita dapat kekuatan, kita dapat mujizat dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, ya dia akan sembuhkan saudara, dia akan pulihkan keadaan saudara. Ya, saya percaya malam ini biarlah kita jadi umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Dia. Mari kita latih diri kita beribadah. Ya, kita akan dapat keuntungan yang besar. Yang percaya katakan amin. Ya, kita berdoa yuk sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari